Tribuana Tunggadewi, pemimpin wanita tangguh di balik kejayaan Majapahit. Tribuana Tunggadewi, juga dikenal sebagai Dyah Gitarja, adalah seorang ratu yang memerintah kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Ia memainkan peran penting dalam sejarah Indonesia sebagai pemimpin yang membawa Majapahit ke puncak kejayaan, menjadikan kerajaan ini salah satu yang terbesar di Asia Tenggara pada masanya. Kepemimpinannya yang bijaksana dan keberaniannya dalam menghadapi tantangan menjadikannya sosok yang dihormati dalam sejarah Nusantara. Latar belakang dan awal kehidupan, Tribuana Tunggadewi lahir pada sekitar tahun 1295 Masehi sebagai putri dari Raden Wijaya, pendiri Majapahit, dan Gayatri Rajapatni, seorang putri dari kerajaan Singhasari. Nama aslinya adalah Dyah Gitarja, tetapi setelah menjadi ratu, ia dikenal sebagai Tribuana Tunggadewi Jayawisnuwardani. Ia dibesarkan di lingkungan Istana Majapahit, di mana ia menerima pendidikan yang baik, terutama dalam hal kepemimpinan dan strategi politik. Naik tahta dan tantangan awal, Tribuana Tunggadewi naik tahta pada tahun 1328 setelah kematian ibunya, Gayatri Rajapatni, yang seharusnya mengambil alih tahta. Namun, karena Gayatri Rajapatni memilih untuk menjadi biksuni, Tribuana diangkat sebagai penguasa Majapahit. Pada saat itu, Majapahit sedang mengalami masa-masa sulit, dengan banyak pemberontakan dan ancaman dari luar yang berpotensi meruntuhkan kerajaan. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Tribuana Tunggadewi adalah pemberontakan Sadeng dan Keta, dua wilayah yang memberontak terhadap kekuasaan Majapahit. Dengan bantuan panglima militernya, Gajah Mada, Tribuana berhasil menumpas pemberontakan tersebut. Kesuksesan ini memperkuat posisinya sebagai pemimpin yang kuat dan memperkokoh kekuasaan Majapahit. Peran Gajah Mada dan Sumpah Palapa. Selama masa pemerintahannya, Tribuana Tunggadewi menunjuk Gajah Mada sebagai Mahapati Amangkubumi, atau Perdana Menteri, Majapahit. Gajah Mada kemudian mengucapkan sumpah yang terkenal, yaitu Sumpah Palapa, di mana ia bersumpah tidak akan menikmati kesenangan duniawi sebelum menyatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Dengan dukungan penuh dari Tribuana, Gajah Mada memulai serangkaian ekspansi militer yang sukses, yang akhirnya membawa Majapahit ke puncak kejayaan. Di bawah kepemimpinan Tribuana dan strategi militer Gajah Mada, Majapahit berhasil menaklukkan banyak kerajaan dan wilayah di seluruh Nusantara, termasuk Bali, Sumatera, Kalimantan, dan sebagian besar wilayah Indonesia modern lainnya. Kerajaan Majapahit menjadi pusat kekuasaan dan perdagangan terbesar di Asia Tenggara pada masa itu. Masa kejayaan dan pengaruh kebudayaan. Masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi adalah masa kejayaan Majapahit, di mana kerajaan ini tidak hanya mencapai keberhasilan militer tetapi juga menjadi pusat kebudayaan yang kaya. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha semakin kuat, dengan berkembangnya seni, sastra, arsitektur, dan agama. Pada masa ini, karya-karya sastra penting seperti Negara Kertagama dan Sutasoma ditulis oleh pujangga terkenal, Empu Prapanca dan Empu Tantular. Tribuana juga berperan dalam membangun dan memperluas ibu kota Majapahit, dengan mendirikan berbagai candi dan bangunan monumental yang mencerminkan kemegahan kerajaan. Ia juga mendukung pengembangan ekonomi melalui perdagangan internasional, yang membuat Majapahit menjadi pusat perdagangan yang penting di wilayah tersebut. Akhir pemerintahan dan penerus. Pada tahun 1350, Tribuana Tunggadewi turun tahta dan menyerahkan kekuasaan kepada putranya, Hayam Wuruk. Hayam Wuruk melanjutkan kebijakan ekspansi dan pembangunan yang telah dimulai oleh ibunya. Dengan dukungan dari Gajah Mada, di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit mencapai puncak kejayaannya, yang sering dianggap sebagai zaman keemasan Majapahit. Tribuana Tunggadewi tetap dihormati sebagai salah satu penguasa terbesar Majapahit. Kepemimpinannya yang cakap, kebijaksanaannya dalam menghadapi tantangan, dan dukungannya terhadap kebudayaan dan agama membuatnya menjadi sosok yang dihormati dalam sejarah Indonesia. Warisan dan peninggalan. Tribuana Tunggadewi dikenang sebagai salah satu ratu terbesar dalam sejarah Nusantara. Kepemimpinannya yang tegas dan visioner memungkinkan Majapahit berkembang menjadi kekuatan besar yang menyatukan berbagai wilayah di Nusantara.
Peninggalannya terlihat tidak hanya dalam kejayaan Majapahit itu sendiri tetapi juga dalam kontribusinya terhadap perkembangan kebudayaan, sastra, dan agama di Indonesia. Warisan Tribuana Tunggadewi tetap hidup dalam ingatan kolektif bangsa Indonesia, dan kisahnya menjadi bagian dari identitas nasional. Sebagai salah satu pemimpin wanita yang paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia, Tribuana Tunggadewi mengajarkan pentingnya kepemimpinan yang bijaksana, keberanian dalam menghadapi tantangan, dan dedikasi terhadap kemajuan bangsa dan negara.